Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Supri Angelo dalam dunia pendidikan Islam. Kali ini saya akan berbagi bagaimana implementasi 3 pilar deep learning dalam pembelajaran atau 3 pokok dalam istilah deep learning dalam pembelajaran di kurikulum nasional. Baik, kita lanjutkan. Istilah deep learning menjadi tren topik pasca Mendikbudrismen Abdul Muti menyampaikan hal tersebut dalam sebuah dialog singkat ibarat sebuah bola salju. Istilah deep learning semakin menjadi diskursus di kalangan pengamat dan praktisi pendidikan. Agar tidak terjadi miskonsepsi, Pak Muti menyampaikan bahwa deep learning bukanlah sebuah kurikulum. Nah, apalagi akan menjadi pengganti kurikulum merdeka. Nah, jadi jangan sampai kita salah pengertian ataupun miskonsepsi kata Pak Muti itu. Maksudnya kurikulum merdeka itu tidak dihilangkan, ya, tapi dikukuhkan menjadi kurikulum nasional setelah regulasi dari peraturan Mendikbudristek nomor 12 tahun 2024 itu mengukuhkan bahwa kurikulum merdeka dijadikan kurikulum nasional. Seperti itu. Nah, lalu konsep deep learning inilah yang diadopsi atau dijadikan sebagai model pembelajaran dalam kurikulum nasional oleh Bapak Menteri Pak Muti. Baik, kita lanjutkan kembali. Apalagi akan menjadi pengganti kurikulum merdeka. Jadi bukan kurikulum merdeka diganti dengan deep learning ya, tetapi kurikulum merdeka dikukuhkan, bukan diganti, menjadi kurikulum nasional. Tetapi deep learning merupakan pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Nah, kalau kita langsung saja bahwa di dalam deep learning itu ada yang namanya mindful, meaningful, dan joyful. Jadi nanti dalam pembelajaran itu 3 konsepnya. Pertama itu memahami teori, kemudian diaplikasikan, kemudian direfleksikan. Begitu. Itu 3 yang harus kita kuasai konsep dari deep learning, yaitu mindful, meaningful, dan joyful. Jadi memahami dulu anak, kemudian dia menerapkannya sesuai dengan dunia nyatanya, dan direnungkan atau direfleksikan setelah diterapkan. Konsep deep learning perkembangan oleh Marton dan Saljodario, Swedia, sejak tahun 1976. Nah, konsep deep learning itu dari Swedia sebenarnya. Ya, terus berkembang sampai dengan saat ini sering dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi. Pemanfaatan kecerdasan buatan, artificial intelligence, AI, saat ini banyak didukung oleh deep learning. Deep learning adalah cabang dan kecerdasan buatan AI dan machine learning atau mesin pembelajaran yang memanfaatkan neural network multiple layer untuk menyelesaikan tugas dengan ketepatan tinggi. Ketepatan tinggi maksudnya dengan mode pembelajaran berbasis kayak mesin, seperti mesin, itu nanti anak-anak belajarnya tepat begitu, enggak ngelantur maksudnya begitu. Ya. Kita lanjutkan. Penerapan deep learning pada komputer memungkinkan untuk mengolah data serupa dengan cara kerja otak manusia. Ya, ini dari Swedia ini deep learning itu awalnya ya diterapkan untuk mesin komputer, mesin-mesin.
Jadi nanti sebenarnya mesin-mesin komputer pun itu mengambil adopsi dari otak manusia cara kerjanya. Nah, diterapkan lagi di dalam pembelajaran deep learning itu seperti mesin. Jadi ketepatan keakuratan belajarnya 100% ataupun 99% akurat. Deep learning ditopang oleh 3 pilar yaitu mindful learning, meaningful learning, sama joyful learning. Mindful learning fokus adalah pada mengaktifkan, membangun, meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Peserta didik distimulasi dengan masalah-masalah yang bersifat konstekstual dan diarahkan untuk menyelesaikan masalah secara kreatif. Intinya pada mindful learning, otak atau pikiran peserta didik diasah agar pengetahuan wawasannya bertambah seperti itu. Nah, kalau di dalam meaningful learning itu diterapkan nantinya ya. Tadi saya sampaikan di awal bahwa di dalam mindful learning itu beranak kepada tingkat low thinking, berpikir rendah. Dia mulai C1, kompetensi 1, ya, kognitif 1, kognitif 2 dan kognitif 3. Tapi kalau sudah masuk kepada meaningful itu sudah masuk kepada C4 yaitu kognitif 4, level 4 sudah aplikasi, analisis dan aplikasi. Masa middle low ya, mode atau middle order thinking. Nanti yang terakhir adalah di refleksi yaitu high order thinking atau hot ya, seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan lagi karena waktunya terbatas. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.